Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kepada saya, Dr. Erlina BSH. Saya akan melanjutkan pertemuan kelima di part kedua. Pada pertemuan kelima part kedua ini, saya akan menjelaskan masalah lisensi. Lisensi wajib ini didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 84 dinyatakan bahwa lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, jadi artinya si pemegang hak cipta diwajibkan untuk memberikan lisensi untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang disebut dengan lisensi wajib. Nah, dalam hal ini berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa menteri dapat mewajibkan kepada pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan atau penggandaan ciptaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu yang telah ditentukan. B. Menteri juga mewajibkan kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan atau penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau menteri menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan atau penggandaan ciptaan dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf B. Jangka waktu lisensi wajib. Nah, kewajiban melaksanakan penerjemahan dilaksanakan setelah jangka waktu 3 tahun sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu jadi tenggang waktu lisensi wajib itu adalah setelah 3 tahun ya ciptaan tersebut diumumkan kalau belum pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kedua, kewajiban melakukan penggandaan dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. 3 tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. 3 tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 ini disertai imbalan yang wajar. Nah, artinya bahwa si pemegang hak cipta itu mendapat imbalan setelah si pemegang hak cipta memberikan lisensi wajib. Kemudian untuk pembayaran royalti akibat dari lisensi ini melalui lembaga manajemen kolektif. Jadi pembayaran royalti bisa dilakukan melalui lembaga manajemen kolektif. Ini diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak yang terkait menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak yang terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. 2, ayat 2-nya, pengguna hak cipta
dan hak yang terkait yang memanfaatkan hak membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak yang terkait melalui lembaga manajemen kolektif. Ketiga, atau ayat 3, pengguna hak cipta dan hak yang terkait yang memanfaatkan hak cipta membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban membayar royalti atas ciptaan dan hak yang terkait yang digunakan. Nah, kemudian manajemen kolektif itu mendapatkan izin apabila memenuhi syarat. Syarat-syarat izin operasional manajemen kolektif itu diatur dalam pasal 88. Pertama, lembaga manajemen kolektif wajib mengajukan permohonan izin kepada menteri. Ayat 2, operasional harus memenuhi syarat. Jadi izin operasional harus memenuhi syarat. A, berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba. B, mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dalam bidang hak cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Kemudian C, memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 orang pencipta untuk lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan atau musik yang mewakili kepentingan pencipta, dan paling sedikit 50 orang untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili pemilik hak yang terkait atau objek hak cipta lainnya. Tujuan dari manajemen kolektif ini adalah untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak yang terkait dalam bidang hak cipta. Nah, pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu dan atau musik dibentuk dua lembaga manajemen kolektif nasional berdasarkan pasal 89. Yang pertama adalah untuk kepentingan pencipta. Yang kedua, manajemen kolektif untuk kepentingan pemilik hak yang terkait dalam bidang hak cipta. Nah, kedua lembaga manajemen kolektif memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. 3, untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Kedua lembaga manajemen kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing lembaga manajemen kolektif. Ini dimaksudkan sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. 4, ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ini ditetapkan oleh lembaga manajemen kolektif dan disahkan oleh menteri. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan saudara tonton videonya. Nanti di kolom komentar silakan saudara komentari materi berupa pertanyaan yang berkenaan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.